Apa yang terjadi dengan pemecatan Sintayong, kemudian penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional Indonesia itu sebenarnya sepele, saudara-saudara. Sebenarnya itu gampang sajalah, ringan. Yang jadi masalah tambah berat itu karena terlalu banyak buzzer beredar di Indonesia. Netizennya juga macam-macam, aneh-aneh komentarnya. Jadi itulah yang memperumit, dan saya harap ya sudahlah, selesai sudah, nggak usah dicari-cari lagi penyebabnya apa. Sekarang kita fokus menatap masa depan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, saya pikir-pikir, saya amat-amati, saya dengar-dengarkan, saya lihat-lihat, saya analisis. Masalah Sintayong ini kok nggak selesai-selesai ya? Sintayong sudah diganti, Patrick Kluivert juga sudah datang ke Indonesia, PSSI sudah mengambil keputusan, kemudian pelatihnya baru, asistennya baru, targetnya baru, semua sudah dijelaskan. Sintayong juga sudah diperlakukan kontraknya bagaimana sudah dijelaskan. Tetapi ini masalah nggak selesai-selesai. Tetap saja masih menjadi kontroversi. Si A muncul dengan versi dia kenapa Sintayong dipecat. Si B muncul lagi dengan versi dia kenapa ada masalah dengan begini, begitu, begita. Si C lagi datang dengan komentar yang begini, begitu, begita. Si D lagi bikin analisis macam-macam lah. Jadi ini semakin runyam, semakin tidak jelas, semakin tidak fokus. Ada yang bilang karena ini dulu kejadiannya sejak Ketua Umum PSSI sejak awal memang tidak punya feeling dengan Sintayong, tidak suka. Ada lagi yang bilang ini karena insiden di pertandingan melawan Bahrain, Cina. Ada lagi yang bilang ini tentang Piala AFF. Ada lagi yang ini bilang lagi tentang Sintayong begini begitu, PSSI begini. Itu semakin panjang saudara-saudara, semakin runyam. Dan ini menurut saya kenapa seperti itu, karena di Indonesia ini terlalu banyak buzzer saudara-saudara, terlalu banyak buzzer, kemudian terlalu banyak netizen yang tidak tahu apakah motifnya apa, yang sebelumnya tidak pernah ada urusan bola, tiba-tiba nimbrung di bola, berkomentar, bikin analisis yang aneh-aneh. Ya buzzer lah ini. Indonesia ini semuanya ada buzzer saudara-saudara, semuanya punya buzzer, orang-orang politik khususnya ya. Kalau politik masih bisa masuk akal lah, karena mereka cari suara kan. Pejabat itu juga ya agak sedikit logis, walaupun menjengkelkan lah dia karena dia butuh pengakuan kan. Tetapi kalau olahraga itu ada buzzer, ini juga saya heran saudara-saudara. Tokoh agama, penceramah agama juga pakai buzzer. Jadi ini Indonesia ini sudah, menurut saya ya, ini sudah darurat buzzer. Dan sekarang buzzer ini juga terlalu banyak berkeliaran di sepak bola, di olahraga ini terlalu banyak, dan itu memperkeruh kondisi yang sekarang saat ini sedang terjadi, memperkeruh masalah yang sedang terjadi di tim nasional Indonesia. Tim nasional Indonesia ini masalahnya itu sebenarnya sederhana, saudara. Sederhana lah itu. Sintayong dianggap berdasarkan hasil evaluasi tidak
qualified lagi, dianggap tidak secara komunikasi, secara secara leadership dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan tim nasional Indonesia yang dipenuhi oleh pemain-pemain diaspora. Itu sebenarnya masalahnya di situ. Sebenarnya masalahnya di situ, ya sudah selesai. Kalau di luar negeri itu, saudara-saudara, suksesi pelatih seperti ini, pergantian pelatih seperti ini, ya sudah selesai. Ketika pelatih itu sudah dipecat, hak-haknya dia diberikan, kontraknya penaltinya diberikan, kemudian pelatih baru ditunjuk, itu ya selesai. Manchester United mengganti Jose Mourinho, Chelsea mengganti Jose Mourinho, kan selesai. Begitu kontraknya selesai, ya selesai, dia pergi, ya sudah, nggak ada bumbu-bumbu lagi. Jose Mourinho berhenti dari AS Roma, Daniele De Rossi berhenti dari AS Roma, selesai. Javi Hernandez berhenti dari Barcelona, selesai. Tidak ada masalah apa yang terjadi, dan orang juga nggak peduli lah, nggak mau tahu apa yang terjadi. Yang penting tim itu era berakhir, ada era baru, pelatih baru yang ditunjuk. Masalah pelatih itu nanti sukses atau tidak, itu nanti belakangan. Tetapi yang terjadi di Indonesia, saudara-saudara, karena terlalu banyak buzzer itu tadi, saudara-saudara, yang mengompor-ngompori, yang memanas-manasi itu, saudara-saudara. Banyak netizen yang sok tahu itu, saudara-saudara, sehingga ya masalahnya tidak selesai-selesai lah. Sudah seminggu, sudah hampir seminggu, masih aja berkutat ke situ-situ saja. Alasannya Sintayong dipecat masih dicari-cari. Apakah ini karena ada perselisihan antara pemain diaspora dengan pelatih, ataukah ini ada perselisihan antara pelatih dengan ketua umum PSSI? Apakah ini ada masalah A, B, C, D, E, F, G, macam-macam lah. Sudah, semua orang punya versinya sendiri, semua orang ingin bicara sendiri, semua orang memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan dia sendiri, yang saya juga nggak tahu kepentingannya apa, saudara-saudara. Tetapi itu faktanya seperti itu. Masalahnya jadi semakin runyam. Kemudian Patrick Kluivert didatangkan, kemudian dikolek-kolek lagi. Kenapa dia tukang judi, pernah ada kasus asusila, macam-macam lah. Jadi inilah yang membuat situasi semakin runyam, karena banyaknya buzzer-buzzer yang beredar, saudara. Sepak bola ini sejatinya adalah mempersatukan, bukan memecah belah. Persatuan lah, unity, bukan bukan segregasi, bukan memisahkan, bukan kekacauan, bukan bunuh-bunuhan, bukan bertengkar. Tetapi faktanya yang terjadi dengan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, sejak eranya media sosial ini, sepak bola di Indonesia itu menjadi semacam alat perpecahan, sebagai alat perkelahian, alat pertengkaran. Saya nggak tahu ya, ini apakah saudara-saudara juga merasakan itu atau tidak, tetapi saya merasakan itu. Misalnya ketika orang mengkritik Sintayong, itu langsung dia diserang, langsung dia dikuliti, siapapun itu. Misalnya Bung Tommy Welly itu. Kasihan kan dia tujuannya mengkritik. Kemudian ada lagi beberapa pengamat lain, ada wartawan, ada mantan pemain, ada mantan pelatih yang mengkritik Sintayong kemudian diserang. Sebaliknya mengkritik PSSI juga sama saja. Menguliti PSSI, mengkritik, mempertanyakan PSSI, dia juga diserang, dianggap tidak nasionalis, macam-macam lah. Karena ini yang terjadi era-era sekarang. Dulu di zaman saya muda, di zaman dulu enggak, saudara-saudara, ketika saya awal-awal jadi wartawan itu tahun 2006, itu wartawan olahraga juga, bola, ngurusin sepak bola, itu juga enggak ada tuh, ada orang mengkritik PSSI, mengkritik timnas, terus kemudian dia diserang balik, dikata-katain, di doxing istilahnya. Itu enggak ada. Tetapi yang terjadi sekarang itu terjadi seperti itu. Ya, kemungkinan besar ini ulah buzzer ya. PSSI punya buzzer, mungkin saja pelatih tim nasional Indonesia juga punya buzzer, pemain juga punya buzzer. Jadi inilah yang memperkeruh suasananya. Padahal sebenarnya kalau dibawa santai itu juga bisa, dibawa santai aja lah. Dibawa santai aja, toh ini hanya sepak bola, urusannya hanya main bola, menang kalah. Kita itu kulturnya beda dengan kultur di Brasil yang memang sepak bola itu urusannya hidup dan mati. Kita ya sepak bola ini hanya fun-fun saja lah, nggak usah bertengkar lah. Kayak
kayak copras-capres yang 10 tahun terakhir itu ribut sendiri, tidak mau dikritik, tidak mau bertengkar, bermusuhan. Nah, kayak begitu sebenarnya nggak perlu, karena sepak bola ini hakikatnya itu mempersatukan. Kalaupun ada orang yang mengkritik pelatih tim nasional, ada orang yang mengkritik tim nasional, ada orang yang mengkritik pemain, itu ya wajar saja. Namanya juga negara demokrasi. Saudara-saudara ingat, saya itu berkali-kali juga mengatakan seperti ini kan. Saya mengkritik netizen Indonesia, saya mengkritik supporter Indonesia. Kenapa sih kalian terlalu berlebihan? Berlebihan terhadap segala hal. Berlebihan terhadap Sintayong misalnya. Sintayong itu kan juga ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kenapa sih kalau setiap orang yang mengkritik Sintayong kemudian selalu diserang? Kenapa sih ketika ada orang mengkritik PSSI, mengkritik tim nasional, mengkritik Erick Thohir juga diserang? Kenapa? Itu berkali-kali saya sudah mengatakan. Dan kecenderungan netizen kita apa ya, nggak tahu itu apakah benar-benar orang atau mesin atau apa, itu terlalu euforia, gampang sekali euforia, terlalu mudah sekali terlalu gampang sekali tersulut. Itu loh, menganggap segala sesuatu, menganggap tim nasional kita itu sudah level dewa, level Argentina, level Brasil, level apalagi Jerman, level Inggris, level Prancis, level Italia, kayak begitu. Jadi seolah-olah itu ya, makanya itu kan saya selalu mengatakan, jangan mengatakan King Indo, nggak usah lah menggunakan terminologi King Indo, King Indo, King Indo, itu nggak usah. Itu terkesannya terlalu sombong, saudara-saudara, dan itu ternyata ya apalah artinya saya sendiri. Tetapi itu nggak bagus. Kenapa? Karena itu mengesankan seolah-olah kita sombong. Akibatnya ya yang terjadi ketika terjadi kekalahan atau hasilnya mengecewakan, ya wasit lah yang disalahkan. Nanti wasit akunnya diserang, kemudian negara lawan diserang, pemain lawan diserang. Kayak kasus Bahrain, kayak kasus Qatar waktu U23, kayak kasus apalagi lah. Banyak saudara-saudara, banyak sekali. Dan itu terkesan orang-orang kita, netizen kita itu terkesan arogan, tidak menghargai saudara-saudara, tidak menghargai, dan ini berbahaya, merendahkan negara lain, merendahkan AFF, padahal kita hidup di Asia Tenggara, ingin pindah ke Asia Timur, walaupun Asia Timur juga nggak mau nerima. Jadi itu ya tolong sikap-sikap seperti itu berubah, karena ini tidak bagus. Karena sepak bola, olahraga itu pada prinsipnya adalah pertemanan, friendship, persahabatan, mencari teman yang banyak, mempersatukan, bukan mencari musuh, bukan bertengkar, bukan perpecahan, saudara-saudara. Mengatasi masalah ini saya nggak tahu solusinya seperti apa, itu saya nggak tahu, saudara-saudara, karena ini sudah terlalu akut lah, sudah masalah kita ini sudah terlalu akut dengan banyaknya media sosial yang menjadi sebebas-bebasnya. Itu saya nggak tahu solusinya seperti apa. Ya itu butuh ini sajalah, butuh kesadaran dari para pihak, dari pengurus PSSI, yang nggak usah lagi menggunakan buzzer. Kemudian pelatih tim nasional Indonesia nanti yang baru nggak usah lah pakai buzzer, menggunakan istilah konsultan sosial media, nggak usah, biasa-biasa aja. Karena olahraga ini, sepak bola itu ukurannya itu jelas, parameternya itu jelas, objektif gitu loh, sudah. Beda dengan politik. Kalau orang politik kan memang esok dele sole tempe. Bisa dibolak-balik. Tapi kalau olahraga, sepak bola apalagi, itu ukurannya jelas, targetnya jelas. Menang itu ya, parameter menang itu ya semua orang tahu. Mencetak gol ke gawang orang lain lebih banyak, itu menang. Kemudian sukses, misalnya juara, ya juara itu ada pialanya, ada tropinya. Itu ukurannya jelas. Misalnya ranking FIFA, ranking ini naik berapa peringkat, itu parameternya jelas. Jadi patokannya itu di situ saja. Makanya nggak usah terlalu banyak menggunakan buzzer. Apalagi sekarang kan zamannya TikTok, zamannya Instagram, itu kan ada potongan-potongan video yang diolah sedemikian rupa seolah untuk menimbulkan rasa iba, simpati terhadap sebuah kejadian. Nggak usah kayak begitu. Kalau itu kita terus-teruskan, itu nanti justru sepak bola kita nggak akan maju. Sepak bola kita mundur. Kita contoh saja, saudara, ini saya kasih tahu ya. Uzbekistan itu, saudara-saudara, tim junior Uzbekistan itu lolos ke Olimpiade aja, mereka biasa-biasa aja. Orangnya nggak ada yang nobar. Juara Piala Asia U20, biasa-biasa saja.
nggak gempar. Kemudian sekarang itu ada pemain itu, yang pemain backnya Uzbekistan itu yang dibeli oleh Manchester City 900 berapa miliar transfernya dari Lens. Dari pelatih itu juga di Uzbekistan sana itu orangnya biasa-biasa aja. Itu kalau Indonesia, saudara-saudara, waduh saya rasa udah seluruh dunia bakal jadi itu masalahnya saudara. Saudara-saudara, terakhir saya harap sih perdebatan masalah pemecatan Sintayong itu sudah selesai lah. Selesai sampai di sini, nggak usah diungkit-ungkit lagi apakah Sintayong dipecat karena dia ribut dengan Jay Itzes, dia ribut dengan Max Hilger, dia ribut dengan Eliano Reinders, atau dia ribut dengan siapa ya? Satpam komplek, satpam perumahan, nggak usah diurus itu, nanti biarkan itu menjadi sejarah. Kita kenang aja bahwa Sintayong pernah menjadi pelatih tim nasional Indonesia, pernah mengangkat ranking Indonesia dari berapa ke berapa, pernah meloloskan Indonesia ke Piala Asia, pernah gagal juara Piala AFF, pernah meloloskan Indonesia ke semifinal Piala Asia U23, pernah meloloskan Indonesia ke putaran ketiga Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu saja yang dikenang, nggak usah diungkit-ungkit kejelekannya, kenang yang baik-baik lah. Begitu pula dengan Patrick Kluivert nanti yang datang ini, nggak usah diungkit-ungkit kenapa dia mau interview waktu Natal. Nggak usah kayak begitu, nggak usah pula diungkit-ungkit dia pernah terlibat judi, asusila, apakah dia tukang mahabukan, apakah dia suka merokok, apa itu, menghisap ganja atau apa, nggak usah diungkit-ungkit. Saya bahas saja teknikal sepak bolanya seperti apa, prestasinya sepak bola seperti apa, kemudian cara mainnya seperti apa, itu saja. Jadi kembalikan sepak bola kepada sepak bola. Kembalikan sepak bola sebagai ajang untuk mencari teman sebanyak-banyak, persahabatan, saudara-saudara. Persatuan, bukan perpecahan. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bahas, semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin. Semuanya saudara-saudara, semuanya tadi kita bicara tentang kontroversi. Ini kita masih panjang lah. Ini nggak tahu ya sampai kapan kontroversi tentang pemecatan Sintayong, kemudian penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Ini kontroversinya masih panjang, semakin kesini masalahnya tidak selesai-selesai, semakin panjang, semakin si A keluar dengan pernyataannya dia, si B keluar lagi dengan versinya dia, si C bikin analisis begini, si D bikin macam-macam lah saudara-saudara, macam-macam. Jadi semakin rumit, seharusnya itu nggak perlu lah, nggak perlu kayak begini, nggak perlu diperpanjang. Kalau sudah dipecat ya sudah selesai, nggak usah diungkit-ungkit lagi kenapa dia dipecat, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, apa itu, ini nggak usah lah. Kayak kita nyontoh aja di Eropa lah. Di Eropa misalnya ada pelatih Daniele De Rossi dipecat dari AS Roma, ya udah dipecat, nggak dicari-cari kesalahannya dia kenapa sebelumnya ngapain. Jose Mourinho waktu dipecat dari mana-mana. Dipecat dari di Real Madrid dipecat nggak? Oh ya dipecat. Kemudian dari Chelsea dipecat, dari Manchester United dipecat, dari AS Roma dipecat juga. Nggak terlalu banyak orang mencari-cari kesalahan kenapa sih ini dia dipecat, walaupun di AS Roma misalnya dia sukses memberikan gelar di kompetisi Eropa, Liga Konferensi Eropa, di Manchester Chelsea juga dia juara, macam-macam lah, Real Madrid. Jadi ini yang terjadi di Indonesia ini seperti ini. Diungkit-ungkit kenapa disalah, kemudian Patrick Kluivert juga dicari-cari kesalahannya. Oh, ini judi, ini orang tanggal 25 wawancara kerja kan. Ya karena memang waktunya tanggal 25, mau gimana saudara. Dan jangan lupa memandang orang Eropa itu jangan menggunakan kacamata orang Indonesia yang religius. Nah, orang Eropa itu sekuler. 99% itu sekuler. Dan ya banyak juga yang tidak percaya, tidak punya agama. Jadi kalau dia wawancara tanggal 25 Desember itu ya bagi dia 25 Desember itu ya tanggal biasa saja. Gak ada istimewaan. Jadi frame-nya kita melihat orang Eropa jangan melihat orang Indonesia. Wah nanti di hari keagamaan kok dia masih wawancara kerja. Ya kalau orang Indonesia kan
pikirannya sedikit-sedikit agama. Kalau orang Eropa khususnya ya, apalagi Belanda, Jerman, Perancis itu sekuler. Bukan hanya sekuler, saudara-saudara, tercenderung ateis, cenderung tidak percaya agama, tidak religius lah. Itu kayak begitu. Jadi ya nggak usah terlalu dipaksa. Itu yang terjadi di Indonesia. Dan kenapa itu seperti itu? Karena terlalu banyak buzzer, saudara-saudara. Di Indonesia ini terlalu banyak buzzer, terlalu banyak netizen yang mulutnya ember. Terlalu banyak, yang jelas terlalu banyak buzzer. PSSI juga punya buzzer. Sintayong, suka atau tidak suka dengan Sintayong, itu dia juga punya buzzer, saudara-saudara. Sadar atau tidak sadar Anda, itu Sintayong punya buzzer, PSSI punya buzzer, Erick Thohir punya buzzer. Semuanya sekarang di Indonesia ini semua punya buzzer. Bahkan penceramah agama pun dia juga punya buzzer. Nah, kecuali saya sih, saya nggak punya buzzer. Nah, itu saudara. Jadi inilah buzzer-buzzer ini yang memperkeruh suasana, mengadu domba, sehingga ya tidak fokuslah kita terhadap masalah sepak bola. Sepak bola itu ada unity, mempersatukan, bukan perpecahan. Kalau sepak bola berkelahi, bertengkar, kemudian mencari siapa yang menang, siapa yang salah, ya ngapain ada bola, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga menyampah, saudara-saudara. Jangan mengeluarkan komentar-komentar yang menghina, merendahkan, melecehkan orang maupun negara lain. Ikuti juga media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!